Itu kan dari sini saja, itu seperti sebuah konfirmasi gitu bahwa ya ini memang kasus yang coba dikecil-kecilkan atau diatur supaya tidak terlalu besar. Selamat malam semuanya. Hari ini kesaktian Syahrul Yassin Limpo akhirnya berakhir. Udah gak sakti lagi karena setelah melalui beberapa kali penundaan terkait statusnya sebagai tersangka di KPK, akhirnya hari ini diumumkan sebagai tersangka gitu. Karena sebelumnya itu banyak orang sudah menyatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sebenarnya sudah tersangka, mulai dari Mahfud MD dan beberapa orang KPK yang tidak disebut namanya oleh media gitu ya. Dan kita jadi menunggu-nunggu, ini kenapa nggak diumum-umumkan ini? Apa jangan-jangan terjadi negosiasi? Apa jangan-jangan ini mau dilolosin gitu ya? Dan setelah hampir setengah bulan, akhirnya hari ini ditetapkan sebagai tersangka, meskipun yang bersangkutan atau Syahrul Yassin Limpo masih berada di Makassar karena menjenguk orang tuanya yang sedang sakit katanya, dan besok kabarnya akan datang ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan atau hadir di pemeriksaan gitu ya, sehingga setelah itu bisa langsung ditahan atau enggak, kita tunggu saja gitu ya. Tapi pada intinya ini besok baru akan ada orangnya. Nah, biasanya KPK itu kan dalam tradisinya atau yang biasa dilakukan ketika mengumumkan status tersangka itu kan biasanya ya diumumkan ketika ada orangnya biar greget gitu ya. Apalagi ini sekelas menteri gitu ya. Tapi ini kemudian langsung diumumkan meskipun orangnya masih ada di Makassar. Padahal besok katanya mau datang gitu. Jadi ini ada apa? Jadi di satu sisi selama setengah bulan sebelumnya KPK nampaknya menunda-nunda gitu ya, tapi sekarang kayak jadi buru-buru. Ya itu ada alasannya nampaknya gitu. Tapi pada intinya apa yang disampaikan oleh KPK terkait status tersangka Menteri Pertanian, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu sudah sesuai dengan pernyataan Pak Mahfud MD. Jadi karena Pak Mahfud sudah bilang itu tersangka, ya akhirnya tersangka sekarang. Jadi kalau urusan hukum kita ngikut Pak Mahfud gitu ya. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh KPK setelah menetapkan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka ternyata adalah soal praktek-praktek korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian selama beberapa bulan terakhir, entah ini setahun atau 2 tahun, tapi pada intinya ada kasus lelang jabatan, markup pengadaan barang, dan kemudian penerimaan gratifikasi. Nah, penerimaan gratifikasi ini yang kemudian dijelaskan secara detail bahwa ternyata untuk mereka eselon 1 dan eselon 2 itu diminta untuk mengumpulkan uang setiap bulan untuk setor kepada Menteri Syahrul Yassin Limpo sebesar 4 sampai 10 ribu US dollar setiap bulannya. Ini menarik gitu ya. Di wilayah Kementerian Pertanian ngumpulin uang pakai dolar. Ngumpulin uang pakai dolar gitu. Saya pikir pakai rupiah. Ya mungkin kalau rupiah repot gitu ya, 10 ribu US dollar itu kan sekitar 100 juta. Kalau pakai rupiah itu kan ya lumayan banyak gitu ya. Kalau pakai dolar ya tipis aja gitu, 10 ribu gitu kan. Nah, dari sini, dari uang yang dikumpulkan ini gitu ya, ini katanya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan Alphard. Masa sih gitu ya? Ngumpulin uang 10 ribu, 4 ribu dolar setiap bulan untuk digunakan nyicil Alphard dan kartu kredit. Masa iya? Ini kan nggak sesuai dengan profilnya gitu. Sebelumnya KPK melakukan penggeledahan atau melakukan pemeriksaan di rumah dinas Menteri Syahrul Yassin Limpo itu kan sudah menemukan uang sebesar 30 miliar dolar. Miliar rupiah. Gitu ya, 30 miliar rupiah, setara 30 miliar, entah itu pecahan dolar apa gitu ya, tapi sudah dikabarkan 30 miliar rupiah gitu ya. Nah, kalau yang ditemukan cash 30 miliar rupiah, masa iya beli Alphard yang harganya cuma 1,5 M itu kemudian harus nyicil?
ini udah aneh, ini udah janggal sekali. Jadi menurut saya ini kayaknya ada cerita yang miss dari sini, atau mungkin juga masih belum dibuka, kita nggak tahu gitu ya. Tapi pada intinya KPK hanya menjelaskan soal salah satu gratifikasi atau penerimaan gratifikasi terkait eselon 1 dan eselon 2, tapi belum menjelaskan terkait lelang jabatan dan markup pengadaan barang gitu ya. Jadi ya semoga nantinya ketika ada Menteri Syahrul Yassin Limpo itu datang kemudian bisa dijelaskan secara detail, atau di pengadilan nanti kita bisa saksikan bersama-sama. Tapi pada intinya sampai di sini menurut saya ada beberapa cerita yang nggak masuk akal gitu ya. Ditemukan uang cash 30M kok Alphard nyicil. Udahlah, ini nggak masuk akal. Dan lebih dari itu, KPK juga menyatakan bahwa akan mendalami soal aliran uang yang mengalir ke partai politik atau kepada Partai Nasdem gitu ya, masih didalami katanya. Dan Partai Nasdem yang sebelumnya tidak berkomentar apa-apa, tidak menyampaikan pernyataan apa-apa terkait Syahrul Yassin Limpo gitu ya. Ya paling yang terakhir itu kan soal menteri ini yang katanya hilang di Spanyol, itu kemudian disampaikan karena sakit katanya, karena handphonenya lupa dicas. Nah ini sekarang menjawab pernyataan KPK yang katanya sedang mendalami aliran uang yang mengalir ke partai politik atau kepada Partai Nasdem gitu ya. Itu kemudian direspon sama bendahara Partai Nasdem atau Syahroni, di mana menurut Syahroni katanya memang ada aliran uang ke Partai Nasdem itu sebesar 20 juta rupiah. Wah, saya pikir dolar. 20 juta rupiah. Saya nggak tahu lah apakah ini benar atau enggak, tapi dari pernyataan Syahroni saja gitu ya, ini terlihat agak kurang masuk akal juga gitu, karena dia menjelaskan gitu dari beberapa agenda, kemudian ada bencana alam di Indonesia dan lain-lain katanya, itu memang ada sumbangan pribadi dari Menteri atau Syahrul Yassin Limpo katanya, dan jumlahnya adalah 20 juta rupiah. Padahal sumbangan untuk bencana alam di Indonesia itu kayaknya gitu ya, kayaknya itu nggak cuma sekali. Nah kalau cuma 20 juta gitu ya, apa iya sekelas menteri nyumbang 20 juta? Ini mau saya kasih gambaran aja gitu ya. Saya tuh kalau dipanggil untuk konsultasi, untuk kemudian diskusi dengan teman-teman pengusaha atau orang-orang yang ada di Jakarta gitu ya, itu ya minim-minim 5 juta lah. Itu tahun 2016 dulu. Profesi saya dulu tahun 2016 ya sekitar itu gitu ya, 5-10 juta. Masa iya menteri nyumbang 20? Ya enggak. Itu bukan levelnya gitu. Karena dulu ketika saya masih sering bolak-balik Jakarta tahun 2016 lalu itu kan ya, itu yang ngundang saya itu bukan sekelas menteri, jauh lah di bawah menteri gitu ya, masih staf-staf itu, tapi juga sudah 5 juta tuh. Masa iya sekelas menteri ngasih sumbangan 20 juta? itu gak masuk akal gitu. Jadi nampaknya ini sengaja diperkecil gitu, karena KPK sudah menyatakan akan melakukan pendalami, ya sudah langsung direspon sama Nasdem dan bilang ya ada 20 juta. Nanti kalau mau dikembalikan kita kembalikan ya. Ya karena cuma 20 juta gitu. Sekarang juga kalau suruh kembalikan, semangat mereka kembaliin aja, 20 juta aja gitu kan. Jadi ketika Nasdem bilang siap mengembalikan, itu kayaknya ingin memotong narasi soal pendalaman dana ke Partai Nasdem. Nah dari sini, dari rangkaian cerita yang kurang pas ini menurut saya, yang kurang masuk akal ini gitu ya, yang katanya ngambil atau ngumpulin uang setiap bulan untuk bayar cicilan kartu kredit dan Alphard, kemudian sekarang Nasdem menjawab soal adanya sumbangan 20 juta rupiah dari pribadi Syahrul Yassin Limpo. Ini kayaknya ada yang salah, ada yang janggal, dan saya curiga gitu ya, ini mungkin adalah efek dari penundaan status tersangka yang sudah setengah bulan ini terjadi gitu. Jadi karena mungkin sudah dilakukan penundaan berkali-kali sebagai status tersangka gitu ya, kayaknya tuh masih dipilih-pilih tuh kayaknya, jangan-jangan gitu ya. Oh ini gak usah nih, ini kebesaran ini, jangan diumumkan. Oh ini 20 juta, nggak apa-apa, 20 juta, kabarin aja, kabarin. Oh ini untuk cicilan Alphard dan kartu kredit, nggak apa-apa, diumumkan gitu ya. Yang ratusan M jangan-jangan masih, oh ini jangan nih, jangan dibuka kalau bisa.
Ya karena kenapa saya curiga ada negosiasi atau upaya-upaya untuk memperkecil angka kasus korupsi ini, karena memang faktanya adalah terjadi penundaan status tersangka. Kemudian terjadi beberapa drama seperti misalkan hilang kontak di Spanyol dan sebagainya. Lalu kemudian dari pihak Syahrul Yassin Limpo itu juga sudah menjelaskan bahwa ada upaya pemerasan katanya gitu ya, atau apa namanya, ada pihak KPK yang katanya memeras atau meminta uang agar kasus ini tidak dilanjutkan. Itu kan dari sini saja itu seperti sebuah konfirmasi gitu bahwa ya ini memang kasus yang coba dikecil-kecilkan atau diatur supaya tidak terlalu besar. Makanya kemudian muncullah isu soal kredit Alphard, kredit cicilan kartu kredit. Itu kan kayaknya bagian dari suksesnya negosiasi yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Ya, tapi bagi saya kalau dari semua angka yang sudah disampaikan oleh pihak KPK, menurut saya itu kurang karena tidak sesuai dengan cerita penggeledahan yang sudah diterima, yaitu sebesar 30 miliar rupiah, meskipun gitu ya, meskipun itu juga kembali sempat disangkal atau tidak disebutkan nominalnya, tapi kan dari beberapa pemberitaan di media sudah menyebutkan bahwa memang itu 30 miliar rupiah. Jadi bagi saya kalau sudah digeledah rumahnya dan kemudian ditemukan uang 30 miliar rupiah, itu sudah nggak masuk akal karena total kekayaan Syahrul Yassin Limpo adalah 20 miliar saja. Lalu sekarang dengan kasus korupsi ini kayaknya kemudian diperkecil, ya mungkin untuk mengimbangi itu kemudian apa namanya disebutkan angka 13 miliar rupiah katanya, 13,9 miliar rupiah. Tapi bagi saya itu tetap saja terlalu kecil untuk bukti yang sudah digeledah dari rumah Syahrul Yassin Limpo sebesar 30 miliar rupiah. Dan saran saya kepada KPK, buka sajalah gitu ya, ngapain ini ditutup-tutupi? Kalau sudah orangnya jadi tersangka, ngapain masih ditahan-tahan? Buka saja. Kalau orang sudah masuk kok masih ditahan-tahan, lepaskan dong. Ya, tapi ya kita tunggu saja gitu ya. Mungkin KPK sekarang belum mau untuk membuka, nggak apa-apa. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail. Mungkin di persidangan nanti akan ada saksi-saksi yang kemudian membuka lebih jelas lagi seperti kasus korupsi BTS yang katanya sudah terbuka sekitar 240 miliar uang yang dikumpulkan dan disebar-sebarkan kepada berbagai pihak gitu ya. Dan itu juga sama-sama dari Menteri Partai Nasdem. Dan kalau dari sini, dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat di kasus korupsi BTS gitu ya, saya curiga di kasus korupsi Kementerian Pertahanan ini juga kurang lebih sama. Ini soal anggaran, soal uang ratusan miliar rupiah, karena yang ditemukan di rumah dinas 30 miliar rupiah. Jadi ya minimal ya 300 M lah kayaknya kasus ini gitu ya. Kalau cuma 13 M atau 20 juta seperti yang disampaikan Partai Nasdem, ya ngapain KPK ngurusinnya cuma 20 juta. Itu kurang lah. Jadi ya sudah gitu ya, ini bagian dari skenario mungkin atau bagian dari strategi, kita nggak tahu, kita tunggu saja. Semoga ini pada akhirnya dibuka seluas-luasnya, dibuka sedetail-detailnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.